Ya, untuk yang pertama, kita bisa melihat di sini ada beberapa kategori. Nah, untuk yang pertama ini kita harus mengisi dulu data murid terlebih dahulu, yang mana data muridnya seperti ini. Lalu setelah mengisi data murid, kita bisa mengabsen setiap anak. Seperti ini, terdapat poin-poin seperti hadir, sakit, izin apa, dan keterangan libur. Setelah itu, kita dapat memasukkan kategori kesehatan, yang mana ini berisi poin-poin dari data-data kesehatan yang akan kita data seperti berat badan, lingkar kepala, tinggi badan. Nah, untuk cara menambahkannya, tekan ikon tambah di pojok kanan bawah, lalu tambahkan kategori seperti tinggi badan anak, berat badan. Selanjutnya, klik menu ikon penilaian PAUD pada pojok kiri atas, pilih data kesehatan, dapat diatur tanggal dan harinya ya. Pilih OK. Di sini sudah terdapat nama anak yang belum dinilai, diklik. Lalu masukkan kelompok anak, usia anak 4 tahun, tinggi badan anak 110 cm, berat badan anak 20 kg. Selanjutnya lingkar kepala anak 49 cm. Lalu diisi option baik cukup kurang berdasarkan judulnya. Yang pertama ada tinggi badan anak 110 baik, berat badan anak baik, lingkar kepala anak cukup. Jika sudah terisi semua, klik tanda checklist pada pojok kanan atas. Di sini akan terdapat penilaian data kesehatan anak baik. Selanjutnya, klik icon yang sebelah kiri atas. Di sana terdapat banyak menunya. Pilih jenis ekskul-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa. Jika ingin menambahkan, klik icon tambah yang di sini. Tuliskan misalnya ekskul tambahannya ingin melukis. Kita klik ikonnya yang OK. Nah, di sini sudah ya ada tertera melukis. Jika sudah, kita bisa kembalikan ke menu yang awal. Pada aplikasi penilaian PAUD juga terdapat data ekskul. Kita bisa mengelola data ekskul anak-anak pada bagian master data di bagian data ekskul. Lalu kemudian di sini akan muncul data ekskul, tanggal, dan nama anak. Kita dapat mengubah tanggal sesuai dengan hari yang kita butuhkan. Lalu di sini kita bisa klik nama anak untuk menilai data ekskul. Isi kelompok anak dan usia anak. Kemudian kita dapat menilai data form ekskul anak yang diikuti oleh anak. Misalnya, anak mengikuti ekskul mewarnai dan berenang. Di sini form ekskulnya semua muncul. Nah, kita dapat menilai form ekskul di bagian mewarnai dan berenang. Contohnya seperti ini. Kita juga dapat menambah keterangan. Seperti ini. Lalu, pada bagian form ekskul yang tidak diikuti oleh anak, kita bisa mengklik bagian ini. Jika sudah selesai, kita bisa pilih checklist di bagian kanan atas. Jika sudah, penilaian yang tadi
Jika sudah, penilaian ekskul yang tadi belum dinilai akan berubah sesuai dengan penilaian yang kita berikan. Selanjutnya, untuk penilaian harian, kita pilih fitur bagian penilaian, bagian harian. Selanjutnya, untuk pemasukan penilaian harian, kita bisa memilih atau mengklik di bagian penilaian dan fitur bagian harian. Di sini sudah terdapat tanggal dan nama anak. Kita pilih nama anak dan akan muncul metode penilaian yang dapat kita gunakan. Di sini, metode penilaian dipilih sesuai dengan penilaian yang digunakan pada hari tersebut. Contohnya, kita hari ini menggunakan metode penilaian observasi. Di sini sudah ada nama lengkap, kelompok, dan usia anak. Lalu, klik icon tambah yang ada di kanan bawah. Setelah itu, di sini akan muncul tambah pencapaian dan kita dapat memilih aspek tahapan apa yang akan kita observasi. Di sini contohnya, saya akan menambahkan pencapaian pada aspek fisik motorik. Lalu, kita bisa memilih tingkat pencapaian apa saja yang dapat kita gunakan untuk observasi. Contohnya, kita pilih mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan. Nanti, tahapan tersebut akan muncul di bagian observasi harian. Setelah itu, guru bisa memilih sesuai hasil observasi. Misalnya, hasil observasinya itu anak dalam mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan sudah berkembang sesuai harapan. Maka klik di bagian BSH. Setelah itu, guru bisa menambahkan keterangan di bagian peristiwa atau kegiatan. Contohnya seperti ini. Setelah itu, di bagian bawahnya lagi, guru bisa menambahkan komentarnya. Dan guru bisa menambahkan foto atau video dari hasil karya, portofolio, hasil penugasan anak, dan video kegiatan anak. Setelah selesai, klik tanda checklist di bagian kanan atas. Setelah itu akan kembali ke bagian penilaian harian dan sudah dapat dilihat penilaian yang guru gunakan dan hasil dari penilaiannya. Selanjutnya ada penilaian mingguan. Di sini cara menilai penilaian mingguan yaitu dengan tekan nama anak, lalu klik metode penilaian yang akan dilakukan. Misalnya dalam metode penilaian ini akan dilakukan dengan cara observasi, lalu masukkan nama kelompoknya, kemudian usianya. Setelah itu klik tanda plus. Nah, di sini ada beberapa pencapaian yang harus didapat oleh anak. Ada nilai agama dan moral, fisik motorik, seni, sosial emosional, kognitif, dan bahasa. Misal di sini saya akan menambahkan pencapaian tentang seni. Di sini ada beberapa tingkat pencapaian yang telah dicapai anak. Jenis pencapaian yang telah dicapai oleh anak, di mana ada beberapa. Di sini bisa dipilih, misal anak senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya. Lalu di sini ada
ada penilaian dari BB, MB, BSH, dan BSB. Di sini boleh dinilai sesuai kemampuan anak yang diperhatikan. Lalu peristiwa kegiatannya yaitu saya pilih BSH, di mana di sini tulis lagi peristiwa atau kegiatan yang menunjukkan bahwa anak memiliki kegemaran dalam mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya. Misal dalam anak selalu menyanyikan bagian lagu favoritnya dan memainkan beberapa alat musik yang ada di sekolah sehingga hafal. Nah, di sini komentarnya, dalam komentar ini opsional apakah seorang guru atau pengamat ini akan memberi komentar tentang ini. Namun di sini saya akan memberi komentar tentang anaknya, itu dimana anak sudah memulai kegemarannya, menunjukkan kegemarannya, sehingga anak bisa yang itu gak jadi sampai opsional aja ya. Lalu kemudian di sini ada pilihan foto atau video. Ini juga bagaimana pengamat, apabila pengamat akan memberikan foto atau video. Kemudian klik tanda plus lagi. Nah, setelah itu ada dari penilaian fisik motorik, yaitu dimana ada beberapa sama lakukan seperti yang tadi. Lalu ke bawah, berat badan sesuai tingkat usia, lakukan hal yang sama. Kemudian setelah itu boleh apabila ingin menambahkan beberapa pencapaian, bisa klik tanda plus ini. Apabila telah selesai, bisa diklik checklist lalu selesai. Untuk selanjutnya, klik lagi icon yang tadi. Untuk sekarang pilih datanya di laporan dan data absensi. Pilih bulan mana yang akan dilihat rekapannya, misalnya bulan Mei. Untuk bulan Mei nanti pilih juga rentang usianya. Kita akan pilih usia 3-4 tahun. Nanti ada tulisan membuat laporan Excel, harap tunggu. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena ini datanya belum dimasukkan. Jika sudah ada nanti. Selanjutnya, untuk mengetahui laporan rekapan penilaian, ada pada bagian laporan dan di bagian penilaian. Di sini akan terekap hasil-hasil penilaian yang sudah dimasukkan. Contohnya di sini terdapat tanggal, lalu nama anak, lalu penilaian yang digunakan oleh guru, dan hasil dari penilaian tersebut. Selanjutnya, klik icon penilaian PAUD, pilih laporan harian. Di sini tanggalnya sesuaikan kelompok A, usianya 3-4 tahun, lalu klik export Excel. Just one. Di Excelnya sudah terdapat semester, hari, kelompok. Seperti ini, indikator mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan, tekniknya observasi, nama anaknya April. Sekian. Untuk selanjutnya yaitu laporan penilaian mingguan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat laporan mingguan yang dapat kita klik, lalu akan memunculkan data siswa dan kita memilih bulan mana yang akan kita
laporkan. Nah, di sini ada pilihan mingguannya ya. Kita bisa memilih minggu keberapa kita akan melihat laporan mingguan. Nah, pada Excel akan menunjukkan laporan mingguan tentang penilaian mingguan siswa. Kemudian lalu ada laporan bulanan, di mana laporan bulanan dilakukan dengan cara mengklik di bagian laporan, lalu klik bulanan. Di sini ada nama seorang anaknya, lalu kita klik. Di sini kita tinggal memilih rekapan bulan apa yang akan kita lihat, yaitu misalkan ada Januari, Februari sampai Desember, kita klik bulan Mei. Lalu di sini kita akan menggunakan WPS Office, namun Excel juga bisa digunakan. Nah, lalu akan ada tampilan laporan data bulanan anak dalam 1 bulan ini, dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sesuai dengan laporan harian dan laporan mingguan. Nah, untuk pelaporan per semesternya, kita juga buka icon yang sebelah sini. Kita pilih ada laporan, di paling bawah ada laporan semester. Kita buka, ada tulisannya, ada siswanya yang tadi telah dituliskan. Kita klik, pilih semester genap atau ganjil. Sekarang itu ganjil, pilih. Nah, nanti sudah ada Excel-nya. Kita pilih saja aplikasi untuk melihat Excel-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ini ada nama, ada kelompok usianya, ada nomornya, nomor 1, 2, 3. Di sini ada terus KD yang akan dinilai. Terus ada bulan-bulannya juga seperti ini. Yang paling terakhir, pada icon penilaian PAUD paling bawah terdapat profil. Di sini nama pengamat, semester 1 tahun pelajaran 2021. Jika sudah terisi semua, klik checklist pada pojok kanan atas. Selesai.